siang Pak Putu Hendra. Gimana nih kabar Pak Putu hari ini? Selamat siang Pak Mentar. Ya, kabarnya baik Pak. Ya, bagaimana perasaan Pak Putu hari ini menjadi coachnya Ibu Lode? Cukup menegangkan ini Pak. Ya, banyak sekali tugas yang diikuti, terutama yang masih mengikuti PPG ini banyak beban, jadinya menambah otak tiang ikut tegang untuk kegiatan coaching pada hari ini Pak. Oke, lumayan tegang ya. Mudah-mudahan kegiatan coaching hari ini bisa berjalan dengan baik ya Pak Hendra ya. Iya, setuju Pak. Mengingatkan Pak Hendra jadi coachnya bagi Ibu Lode. Jadi apa saja nih yang sudah Pak Hendra persiapkan? Untuk persiapannya sudah Pak, yang membaca berbagai macam modul, terutama yang belajar untuk menggali pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti mampu mengembangkan ide-ide, munculkan ide-ide kepada kucing. Kemudian tentu saja untuk yang hari ini Tiang berusaha memfokuskan pikiran di Tiang melalui dengan menggunakan teknik stop, menarik napas agar benar-benar beban pikiran yang tegang ini bisa fokus melayani kucing pada hari ini. Baik, jadi kalau dilihat dari rubrik yang Bapak berikan, rupanya Bapak ingin mengembangkan semua prinsip-prinsip coaching dan kompetensi coaching. Betul begitu ya Pak? Iya Pak, dari ini mengembangkan ketiga prinsip coaching dari Aldo Tirta, yaitu yang pertama adalah mulai kehadiran penuh, kemudian mendengarkan kucing nanti secara aktif, dan yang terakhir adalah mampu menggali-gali pertanyaan berbobot sehingga nanti mampu memunculkan ide kepada kucing untuk menggali permasalahannya. Seperti itu. Nah, apa nih kira-kira indikator ketercapaian dari tujuan coaching hari ini Pak? Tentu saja yang pertama adalah yang mampu mengembangkan ketiga indikator dari alur Tirta tersebut. Kemudian yang tujuan utama Tiang adalah mampu menggali ide bagi coach sehingga dia mampu menemukan mengatasi permasalahan yang kita bicarakan nanti. Seperti itu Pak. Oke, luar biasa ya. Semoga memang tujuan coaching hari ini benar-benar berjalan dengan baik ya, dengan alur Tirtanya. Nah, kalau keduanya sudah siap, untuk Bu Lode gimana? Sudah siap? Sudah siap Pak Benda. Oke, kalau memang keduanya sudah siap, kegiatan coaching hari ini bisa dilanjutkan. Terima kasih. Oke. Selamat siang Bu Lo. Selamat siang Pak Hendra. Bagaimana kabar hari ini Bu? Baik Pak Hendra. Ya, cukup ceria ya, lihat dari nerot mukanya Bu Lo, walaupun kita tatap maya ini. Ya, tapi ada sedikit gangguan nih Pak Hendra, maaf nanti kalau saya batuk ya. Oh, Ibu masih sakit ini Bu ya? Iya Pak Hendra, sudah seminggu ini. Woi, sudah ke dokter nih Bu? Sudah, nggih. Nah, karena kita tidak punya waktu berlama-lama nih ya, kita punya waktu 15 menit. Yang ingin mengetahui apa sih yang Ibu ingin omongkan pada kegiatan ini Bu? Begini Pak Hendra, saya ingin bercerita nih Pak Hendra ya, tentang kondisi murid di sekolah saya, di sekolah Pak Hendra juga ya. Tentang gini, kurangnya kesadaran siswa di dalam memilah sampah. Jadi yang saya lihat kesehariannya itu biasanya anak-anak itu di sekolah sembarang membuang sampah, artinya tidak memperhatikan tempat sampah itu, padahal di sekolah itu sudah disiapkan tempat sampah dengan dua jenis sampah itu Pak Hendra ya. Ada sampah organik, ada sampah anorganik. Kemudian di TPS juga sudah ada 2 kandang sampah yang cukup besar. Nah, ternyata anak-anak di sekolah itu tidak memiliki kesadaran untuk memilah sampah. Jadi mereka dengan seenaknya membuang sampah bercampur. Nah, seperti itu Pak Hendra. Oke, berarti dari apa yang Ibu sampaikan tadi, ya Tiang juga amati Bu, ternyata murid-murid kita itu memang kurang dalam pembiasaan dalam memilah sampah Bu ngehe.
Ya, walaupun sudah disediakan berbagai fasilitas tentang tempat sampah, kesadaran siswa kita juga masih kurang. Nah, karena kita punya waktu sebentar nih Bu, nah kira-kira apa yang nanti ingin menjadi tujuan kita pada saat diskusi ini Bu? Harapan saya nanti setelah kita melaksanakan diskusi ini, saya mendapatkan sebuah solusi atau cara terbaik mungkin ya, yang bisa menyadarkan anak-anak itu akan untuk memilah sampah. Jadi memilah yang anorganik dengan organik, dan kemudian yang paling besar harapan saya itu adalah munculnya rasa peduli siswa itu terhadap lingkungan. Nah, sehingga terciptanya sekolah yang bersih dan sehat itu akan segera terwujud. Seperti itu Pak Endra. Oke, berarti harapan Ibu pada diskusi kita hari ini adalah kita mempunyai nanti bagaimana caranya agar perilaku siswa itu mempunyai kebiasaan dalam memilah sampah, yang nanti endingnya itu adalah terwujudnya lingkungan sekolah kita yang bersih dan terhindar dari sampah. Baik, berarti dari hal harapan Ibu tersebut, bagaimana kita dapat menunjukkan bahwa siswa itu, harapan Ibu itu sudah siswa itu memiliki kesadaran dalam memilah sampah Bu? Baik Pak Endra, kalau menurut saya sendiri, siswa itu dapat dikatakan sudah memiliki kesadaran akan hal itu jika mereka itu sudah mampu membuang sampah sesuai dengan tempat dan jenisnya. Nah, misalnya seperti ini, kalau mereka berada di ruang kelas mereka misalnya, nah saat membuang sampah itu, sebelum mereka membuang sampah itu mereka sudah berpikir gitu, ini mau dibuang ke tempat sampah yang mana, apakah ini organik ataukah anorganik. Jadi saya berharap mereka itu refleks lah membuang sampah sesuai dengan jenisnya. Nah, kemudian jika mereka berada di luar ruang, kalau bisa juga seperti itu ya Pak Endra ya. Kalau misalnya mereka membawa sampah daun seperti itu, saya berharap mereka itu ya mencari tempat sampah yang berwarna hijau. Oh, di sini tempatnya, seperti itu. Jadinya sadar sendiri. Nah, kemudian biasanya kita kan di jam-jam istirahat atau di akhir pembelajaran itu kan anak-anak membuang sampah yang ada di tong sampah itu ke TPS, ke kandang sampah yang sudah kita siapkan. Nah, di sana juga yang harapkan anak-anak itu mampu membuang sampah dari tong sampah itu ke kandang sampah itu sesuai dengan jenisnya juga. Jadi tanpa harus dipaksa, tanpa harus dikomando seperti itu. Jadi mereka sadar sendiri. Seperti itu harapannya. Oke, berarti harapan Ibu memang luar biasa Bu. Ya, bagaimana nanti siswa itu mampu mempunyai kesadaran dalam memilah sampah. Ya, sesuai dengan kegunaannya. Misalnya sampah organik di tempat yang hijau, tempat sampah yang hijau, anorganik di tempat yang kuning yang sudah disiapkan oleh sekolah kita. Nah, dari harapan Ibu, kita lihat kondisi real karena anak kita di sekolah itu bagaimana Bu? Kalau kondisi anak-anak di sekolah itu, kalau menurut pandangan saya sendiri ya, rasanya ya 50% itu sudah ada yang sadar akan hal itu, artinya punya kesadaran, tapi yang 50% lagi itu sepertinya belum punya kesadaran penuh akan hal itu Pak Endra. Oh iya, berarti sudah ada beberapa siswa yang sadar ya, tapi sebagian besar masih belum Bu. Berarti selama ini kan idealnya Ibu nanti mampu menciptakan siswa, artinya hampir semua siswa, sebagian besar siswa nanti peduli dengan lingkungan, dapat memilah sampah. Nah, sekarang Ibu, apa yang sudah Ibu lakukan untuk mencapai harapan yang Ibu kemukakan tadi? Ya, baik Pak Endra. Sebenarnya banyak sih yang sudah kita lakukan di sekolah ya, seperti penyediaan alat kebersihan misalnya berupa tempat-tempat sampah itu sudah sangat banyak dan sangat memadai Pak Endra. Di masing-masing kelas, kemudian di ruangan-ruangan umum seperti lab, ruang UKS, ruang BK dan lainnya itu semua sudah tersedia dua buah tong sampah sesuai dengan kegunaannya.
Kemudian di tempat-tempat umum juga di luar kelas, artinya di luar ruangan juga sudah banyak kita siapkan bak sampah yang cukup besar, lumayan itu, yang berwarna-warni juga sudah. Kemudian setiap harinya itu juga kita sudah memberdayakan guru piket Pak Indra untuk mengawasi kegiatan pembersihan, artinya bertanggung jawab penuh terhadap kebersihan sekolah itu dalam satu hari, yang dibantu juga oleh anak-anak pengurus OSIS. Nah, itu yang sudah dilakukan. Oh, nggih, sudah luar biasa sekali nggih pada sekolah kita yang dalam mempedulikan anak-anak untuk memilah sampah. Lihat dari Ibu tadi sudah menyampaikan fasilitasnya, sudah setiap ruangan itu sudah ada 2 bak sampah, organik dan anorganik. Kemudian setiap pagi itu sudah ada guru piket dan dibantu oleh anak-anak OSIS. Nah, kira-kira dari beberapa kegiatan yang sudah Ibu lakukan, kan masih muncul banyak siswa yang tidak peduli. Adakah hambatannya, Bu, dalam melakukan kegiatan itu, Bu? Kalau hambatan tentunya ada, Pak Indra ya. Kalau sepanjang pengamatan siang itu biasanya anak-anak akan lengah gitu untuk memilah sampah jika pengawasan dari guru itu kurang. Jadi pada intinya ini mungkin pengawasan dari Bapak Ibu guru piket barangkali ya yang masih belum maksimal begitu. Jadi anak-anak seperti mencuri-curi begitu, kalau ada guru mereka ya pura-pura lah sibuk memilah sampah begitu. Nah, tiba-tiba gurunya tidak ada, ya mereka biar cepat aja bersih dah, buang dah di sana sekalian dicampur begitu sampahnya. Dan kemudian juga kita kan sudah memberdayakan anak-anak OSIS nih Pak Indra ya. Nah, mungkin karena mereka itu sesama murid begitu, jadinya ya agak gimana ya, tidak seperti diawasi guru begitu. Pokoknya pada intinya mereka itu kalau ada pengawas dari dipantau guru atau didampingi oleh guru, mau mereka. Kalau sudah tidak ada guru, ya seperti itulah anak-anak Pak Indra. Ya, Bu, namanya juga anak-anak ya. Tentunya kita di sekolah itu kan yang punya peran serta bagaimana memunculkan kesadaran. Ya, dari itu berarti tadi yang simpulkan bahwa kita itu penyebabnya adalah kurangnya pengawasan ya dari Bapak Ibu guru. Nah, untuk mengatasi dan mencapai harapan yang dikemukakan Ibu tentang bagaimana kesadaran siswa dalam memilah sampah, tentunya Ibu punya strategi nggih. Nah, bisa kemukakan nggak apa strategi yang Ibu lakukan untuk mencapai harapan kesadaran siswa untuk memilah sampah itu, Bu? Apa ya Pak Indra ya? Justru itu sebenarnya yang menjadi kebingungan saya saat ini Pak Indra. Masih bingung juga saya sebenarnya, karena sebenarnya mereka itu bisa, tetapi harus ada gurunya. Nah, kalau misalnya tidak ada guru seperti yang bilang tadi, ya mereka lalai begitu. Bisa sih sebenarnya mereka cuman tidak tumbuh dari tidak sadar sendiri begitu loh. Bingung sekali. Ya, berarti selama ini motivasi ekstrinsik yang lebih besar, Bang. Tidak muncul dari dalam diri bahwa sadar, oh saya tugas saya memilah sampah, seperti itu ya. Ya, nah berarti yang simpulkan bagaimana sekarang strategi Ibu untuk memunculkan kesadaran memang benar-benar dalam diri siswa itu agar tumbuh, oh ini tugas saya loh untuk memilah sampah, oh ini tempat sampah, berarti kalau saya membawa misalnya snack, oh saya taruhnya di sini biar tidak seenaknya, Bu. Tentu Ibu punya strateginya nggak, Bu? Untuk memunculkan motivasi intrinsiknya. Untuk menemukan motivasi intrinsik saya sadar ya. Sepertinya ini Pak Indra ya. Barangkali dengan membuat kesepakatan tentang kegiatan memilah sampah. Jadi dalam hal membuat kesepakatan ini nanti kayaknya kita bisa melibatkan anak-anak secara langsung, karena rasanya selama ini aturan-aturan yang ada di sekolah itu semuanya idenya Bapak Ibu guru seperti itu, termasuk memilah sampah juga. Kita biasanya harus begini anak-anak, itu tidak
selama ini hanya guru sih rasanya yang mendominasi itu. Ya benar sekali Bu. Kalau kita berbicara tentang aturan kan itu hanya motivasi ekstrinsiknya ya, dari luar, memaksa istilahnya ya. Kalau kita misalnya dengan membuat kesepakatan kelas atau kesepakatan sekolah nanti yang Ibu ingin canangkan ya tentang memilah sampah, tentunya siswa kan dari sumbernya di siswa keyakinannya itu Bu ya. Berarti Ibu nanti akan menggunakan strategi pembuatan keyakinan keyakinan sekolah tentang memilah sampah. Nah, tentunya dengan membuat keyakinan, ada nggak tahapan-tahapannya Bu? Ada Pak Endra. Nanti yang ada di pikiran saya ya untuk membuat kesepakatan nantinya dengan melibatkan anak-anak itu mungkin saya lebih awal nanti akan berkoordinasi dengan Bapak Kepala Sekolah tentunya untuk mendapatkan dukungan seperti itu. Kemudian setelah itu dia akan juga mencoba mensosialisasikan rencana Tiang Niki dengan teman-teman sejawat, itu Bapak Ibu guru, mungkin melibatkan tenaga pendidik juga, karena kita kan sebagai warga sekolah gitu, jadi harus berkolaborasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Nah, kemudian setelah itu baru kayaknya saya nanti akan mewujudkan atau membuat rencana kesepakatan itu dengan melibatkan anak-anak. Seperti itu Pak Endra. Wah, luar biasa Bu. Jangan tangkap ide yang Ibu sampaikan, strateginya itu sudah bagus ya. Kita berkoordinasi dulu, tentunya semua hal itu pasti ada koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian kita juga berkolaborasi dengan semua warga sekolah untuk mewujudkan ini. Nah, baiklah Bu, karena ini sudah batas di ujung pembicaraan. Nah, kira-kira apa yang sudah Ibu dapatkan dari pembicaraan kita pada diskusi kita yang menghasilkan ini Bu? Sekarang saya merasa lega, Pak Endra, merasa senang dan bersemangat sekali karena permasalahan yang selama ini saya pendam begitu, yang tidak punya pemecahan, akhirnya sekarang terbuka ide baru, yaitu dengan membuat sebuah kesepakatan di sekolah terkait memilah sampah. Kemudian saya sendiri ini terus terang sudah tidak sabar juga untuk segera mewujudkan kesepakatan tersebut, dan nantinya saya bisa melihat murid-murid saya yang benar-benar memiliki rasa peduli lingkungan dan melihat sekolah juga yang akan menjadi sekolah yang bersih dan sehat. Oke Bu Loh, ya sangat luar biasa idenya. Mudah-mudahan saya sudah tidak sabar mendengar cerita Ibu nanti bagaimana suksesnya dalam membuat siswa itu menjadi sadar dengan memilah sampah, sehingga akan tercipta nanti lingkungan yang bersih, dan itu memang berasal dari motivasi yang ada dalam diri siswa. Baik, nanti kita kapan-kapan lagi bercerita Bu ya tentang tunggu kabar baiknya tentang strategi yang Ibu lakukan ini. Baik, nah karena ini sudah waktu Bu, yang tutup pembicaraan hari ini ya dengan selamat siang. Selamat siang Pak Endra. Baik Pak Putu Hendra, jadi luar biasa tadi saya amati kegiatan coaching itu sangat menarik ya. Jadi Pak Hendra di sini sudah mampu menunjukkan prinsip-prinsip dan kompetensi coaching dengan optimal, dan melaksanakan coaching itu sesuai dengan alur Tirta. Prinsip-prinsip coaching seperti kemitraan sudah saya lihat tadi, kemudian proses kreatif dan memaksimalkan potensi kunci tadi dari Bu Lutfi ya. Begitu juga kompetensi coaching sisi present, jadi Pak Hendra sudah menunjukkan kehadiran penuh tadi pada saat coaching. Kemudian Pak Hendra juga sudah terlihat mendengarkan secara aktif dengan bahasa-bahasa tubuh, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan juga sudah
yang sudah berbobot ya, sehingga Bu Lude tadi terpancing untuk menggali sendiri potensi yang ada dalam diri Bu Lude. Nah, baik, kalau dievaluasi secara umum, kira-kira alur tirta yang Bapak Hendra terapkan ini bagaimana Pak? Terima kasih Pak Bentar. Dari yang refleksi sendiri dari tahap demi tahap yang tadi sudah kita diskusikan sama Bu Lu, menurut saya sih sudah alur ceritanya sudah berjalan sesuai dengan harapan, sesuai dengan alurnya Pak, seperti itu. Baik, saya juga amati tadi alur tirta sudah benar-benar terjadi di dalam proses coaching yang Bapak Hendra dan Bu Lude lakukan barusan. Nah, kalau saya beri pelan-pelan nih dari 1 sampai 10, mungkin Pak Hendra sudah bisa kasih ke level 9 ya. Begitupun dari rubrik evaluasi yang sudah saya siapkan itu sudah saya berikan penilaian. Jadi Bapak bisa terapkan lagi kepada rekan-rekan guru yang lain ataupun murid Bapak di sekolah. Jadi saya terus ya Pak Hendra untuk kegiatan coachingnya. Terima kasih. Ya, terima kasih Pak. Ya, selamat siang Bu Lu. Selamat siang Pak Hendra. Gimana kabar hari ini? Baik Pak Hendra. Masih kondisi sakit Bu? Iya, agak-agak. Ya, mudah-mudahan kegiatan coaching hari ini berjalan dengan lancar Bang. Iya, Untuk kegiatan coaching pada hari ini, apa yang sudah Ibu Lu persiapkan? Yang sudah saya persiapkan yaitu yang pertama tentunya sudah membaca modul terkait dengan keterampilan coaching. Kemudian yang kedua dari modul tersebut yang juga sudah membaca dan memahami tentang keterampilan atau kompetensi apa yang harus dimiliki oleh seorang coach. Kemudian alur cerita juga sudah sempat yang baca Pak. Luar biasa, berarti Ibu sudah persiapannya sudah matang Bu ya. Nah, kira-kira dari apa yang Ibu sudah sampaikan itu, kompetensi apa yang ingin sekarang pada kegiatan coaching dengan Pak Bentar Ibu kembangkan? Kalau kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang ketiga-tiganya tentunya Pak Hendra. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh. Jadi nanti dia akan berusaha untuk tetap fokus terhadap coaching. Kemudian yang kedua adalah mendengarkan aktif nanti apa yang disampaikan oleh coaching. Kemudian yang ketiga nantinya saya berharap semoga saya mampu mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot nanti untuk Pak Bentar sebagai coaching saya. Berarti yang amati tadi Ibu menyampaikan bahwa 3 kompetensi coaching alur cerita itu ingin dikembangkannya dari kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, kemudian mampu nanti mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga nanti mampu menggali ide-ide dari coaching. Nah, kira-kira nanti indikatornya agar tercapai apa yang menjadi tujuan coaching pada kegiatan hari ini, apa kira-kira indikatornya? Menurut saya indikator ketercapaian sebuah kegiatan coaching itu adalah jika nanti saya mampu menunjukkan ketiga kompetensi tersebut dan akhirnya mampu mengarahkan coaching untuk menggali ide-ide baru terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya. Berarti Ibu sudah siap ya? Ya. Pak Bentar bagaimana sebagai coaching ini sudah siap untuk melakukan kegiatan coaching? Karena Bu Lu dan Pak Bentar sudah siap, yang persilakan kepada Bu Lu untuk melakukan kegiatan coaching pada Pak Bentar. Waktu yang persilakan sama Bu Lu. Baik, terima kasih Pak Hendra. Selamat siang Pak Bentar. Selamat siang Bu Lude. Ya, gimana kabar Pak Bentar hari ini? Ya, Mas Karo dalam keadaan sehat. Baik Pak Bentar, untuk
siang hari ini kita akan laksanakan kegiatan coaching, kita akan berbincang-bincang sebentar ya. Nah ini ngomong-ngomong Pak Bentar mau ngomongin apa nih pada kesempatan ini? Jadi saya ingin ngomongin masalah kedisiplinan murid-murid yang ada di sekolah saya yang hari saya amati yang menurun. Jadi khususnya dalam melakukan piket kelas dan piket area kelas di pagi hari. Seperti itu. Ya. Jadi intinya yang Pak Ben ingin omongin itu adalah menurunnya kedisiplinan siswa khususnya dalam hal melaksanakan kegiatan pembersihan. Itu ya Pak Ben ya? Iya Bu. Jadi kan harusnya mereka itu bekerja sama di dalam kelas. Untuk yang piket kelas ya membersihkan di area dalam kelas, dan yang tidak piket pada saat itu mereka itu piket di luar kelas atau di area yang sudah ditentukan. Jadi seperti itu. Oh iya benar ya Pak Ben ya. Dalam melaksanakan tugas piket itu anak-anak itu harus bekerja sama seperti itu. Nah tadi Pak Ben sempat mengatakan ada areal kerja begitu. Artinya di masing-masing kelas itu sudah memiliki areal kerja sendiri-sendiri berarti Pak Ben ya? Ya benar sekali Bu. Jadi wakil kesiswaan itu sudah membuat sebuah areal piket kelas namanya Bu kalau di sekolah saya. Jadi di awal tahun itu wakil kesiswaan itu sudah membuat areal-areal yang dibagikan kepada masing-masing kelas. Jadi itu. Iya. Nah, baik Pak Bentar, kita hari ini punya waktu hanya sebentar ya Pak Bentar ya. Sebenarnya dari percakapan kita nanti itu apa yang Pak Bentar harapkan? Jadi saya berharap saya menemukan sebuah solusi nih Bu untuk menyadarkan kembali anak-anak yang saya lihat yang hari semakin menurun kesadarannya tentang terutama pembersihan di pagi hari, yaitu piket di dalam kelas ataupun piket di luar area kelas mereka. Ya. Jadi intinya Pak Bentar menginginkan supaya murid-murid itu sadar akan tugas mereka, kemudian mampu meningkatkan kerjasama dalam kegiatan pembersihan. Seperti itu kira-kira ya. Ya benar sekali. Nah, baik Pak Bentar, Pak Bentar menginginkan kondisi apa? Menginginkan agar anak-anak memiliki kesadaran dan rasa meningkatnya kerjasama di antara siswa, seperti itu kan ya. Nah, kalau menurut pandangan Pak Bentar sendiri ini ya, kondisi ideal yang Pak Bentar harapkan itu seperti apa sih? Jadi kondisi ideal yang saya bayangkan itu bagaimana anak-anak itu di pagi hari jadi bisa kembali tersadar akan pembiasaan yang harusnya mereka lakukan. Jadi saya ingin lihat anak-anak itu mereka bisa bekerja sama. Kemudian di pagi hari itu saya ingin lihat anak-anak itu datang ke sekolah, dia naruh tas di dalam ruang, kemudian yang piket kelas yang mengerjakan pekerjaannya di kelas, membagi tugas di kelas, kemudian yang memang tidak piket pada saat itu ya langsung menuju areal pembersihan untuk melakukan kegiatan pembersihan di arealnya tanpa harus kita perintah lagi atau tanpa harus guru-guru itu bentak-bentak seperti itu. Ya berarti kan Pak Ben itu membayangkan kondisi idealnya itu adalah anak-anak itu sadar betul akan apa yang harus mereka lakukan, seperti itu ya. Setelah taruh tas dengan sendirinya, kemudian melaksanakan kegiatan pembersihan di mana harusnya mereka melakukan kegiatan bersih itu sudah tahu tanpa harus menunggu komando atau perintah dari orang lain, seperti itu intinya ya Pak Bentar. Nah terus kalau memang seperti itu yang Pak Bentar harapkan, kira-kira punya nggak Pak Bentar kekuatan untuk mewujudkan kondisi ideal yang Pak Bentar bayangkan tadi? Kekuatan ya, jadi kekuatan yang dimiliki itu rasanya ada sih Bu, dari sekolah ataupun dari diri sendiri. Kalau dari sekolah saya amati
Tapi kekuatan yang ada itu, kita di sekolah saat ini sudah memiliki fasilitas kebersihan yang lengkap, Bu. Jadi baik itu di dalam kelas seperti sapu dan lain sebagainya, ataupun di luar kelas seperti bak sampah, kemudian TPA tempat sampah akhir, kemudian murid-murid yang ada di sekolah saya itu juga sudah memiliki rasa hormat terhadap gurunya. Jadi ada guru, mereka pasti akan mau melakukan kalau dibimbing seperti itu. Kemudian kita juga di dalam kelas sudah memiliki keyakinan kelas yang dibuat antara siswa dengan wali kelasnya masing-masing. Kemudian untuk kekuatan saya sendiri saat ini mungkin karena saya sebagai wakil kepala sekolah ya dalam bidang kurikulum, di mana saya juga memiliki sebuah power, jadi memiliki kekuatan untuk mengarahkan siswa ataupun mengarahkan rekan-rekan guru di sekolah saya. Jadi seperti itu kekuatan. Luar biasa sebenarnya Pak Bentar ya, kekuatannya sudah sangat banyak ya yang dimiliki dari diri, sudah ada kekuatan. Kemudian di sekolah juga kekuatannya banyak, di anak-anak juga sudah, sebenarnya anak-anak sudah bisa saling menghormati antar teman, antar guru itu sudah. Namun kondisi ideal tersebut belum tercapai sampai sekarang. Ya, kalau memang belum tercapai, tentunya ada hambatan Pak Ben ya. Kira-kira ada hambatan. Kalau hambatan menurut saya ada, Bu. Jadi hambatannya terkadang yang tidak bisa kita hindari itu yang pertama itu adalah tentu faktor alam, Bu ya, seperti cuaca pagi hari itu kondisi hujan, jadi tidak mungkin anak-anak itu melakukan pembersihan sambil hujan-hujanan. Kemudian paling mereka melakukan pembersihan seadanya di dalam kelas. Setelah itu barulah saya akan melakukan pembersihan di luar kelas. Kemudian hambatan yang lain itu mungkin kurangnya pendampingan ya, Bu ya. Jadi kurang pendampingan dan pendekatan dari wali kelas untuk menyadarkan kembali anak-anak, sehingga anak-anak itu kembali meyakini keyakinan kelas yang mereka buat. Jadi kurang pantauan saya rasa itu mungkin. Berarti hambatannya memang benar ada ya Pak Bentar ya, terutama pada saat kondisi hujan-hujan. Nah jelas itu kegiatan pembersihan oleh anak-anak itu pasti akan terhambat. Kemudian tadi Pak Bentar menyampaikan hambatan berikutnya adalah mungkin kurangnya kedekatan wali atau kurang pemantauan dari wali kelas terhadap anak-anak. Ya benar sekali Pak Bentar ya, terkadang motivasi intrinsik itu perlu juga dibarengi dengan motivasi ekstrinsik. Jadi yang namanya anak-anak kadang mereka sudah sadar, namun pada saat tertentu perlu juga didampingi atau diingatkan oleh Bapak Ibu wali kelasnya. Itu ya, betul sekali Pak Bentar ya. Nah, kemudian untuk itu kan banyak tadi hambatan-hambatan yang ada ya. Terus selama ini apa yang sudah Pak Bentar lakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan tersebut? Jadi yang sudah saya lakukan selama ini untuk mengatasi hal tersebut, jika kondisi hujan, saya memang tidak membiarkan anak-anak untuk melakukan kegiatan pembersihan di luar area kelas, di area kelasnya. Saya hanya mengarahkan mereka untuk melakukan pembersihan seadanya di dalam kelas. Nah, setelah kondisi hujan selesai, jika memungkinkan, barulah saya kembali mengarahkan anak-anak untuk melakukan kegiatan pembersihan di luar. Kemudian untuk hambatan masalah pendampingan ini ke anak-anak untuk melakukan pendampingan kepada anak-anak, bahkan saya mengambil sapu ikut melakukan pembersihan. Karena yang saya rasa melakukan apa yang saya kerjakan. Kemudian biasanya saya juga mengambil mikrofon di pengeras suara, saya arahkan anak-anak untuk melakukan pembersihan di pagi hari, jadi mengingatkan mereka kembali. Tapi itulah Bu, jadi yang namanya anak-anak kalau telah didampingi secara intensif ya, mereka itu akan lain-lain. Kan tahu
ibu tahu sendiri juga yang namanya sekolah itu luas, jadi kita tidak bisa memantau sendiri. Jadi itulah yang saya sudah lakukan Bu selama ini. Tapi saya rasa belum maksimal jadinya Bu, seperti itu. Iya, sudah banyak hal sebenarnya ya Pak Bentar ya, dan luar biasa sekali sampai Pak Bentar sendiri yang mengambil sapu. Dia benar ya, kita sebagai guru itu harus bisa memberi contoh dan menjadi teladan bagi anak. Dan tadi juga Pak Bentar sudah menyampaikan mengambil mikrofon, itu berarti di sana ada powernya Pak Bentar, di sana sudah sebagai apa, habis belum ya? Sudah selesai kira-kira ada nggak di saya ideal yang kita itu sudah terwujud. Nah, itu yang sedang saya pikirkan Bu. Ya, kalau selama ini yang sudah saya lakukan itu, saya rasa benda ini. Nah, jadi di sini saya mentok Bu, jadi tidak punya ide lagi. Kira-kira apa ya Bu ya? Disinilah yang saya bingungkan itu. Iya. Mungkin tadi Pak Bentar kan punya kekuatan tuh lumayan banyak ya kekuatannya. Ada kekuatan dari diri Pak Bentar sendiri, kemudian dari sekolah juga ada kekuatannya, dari anak-anak guru-guru sama-sama punya kekuatan gitu. Barangkali Pak Bentar bisa menemukan ide, pikirkan Pak Bentar dari kekuatan. Jadi kalau untuk memanfaatkan kekuatan yang ada ya Bu, jadi mungkin saya bisa dengan memanfaatkan saya sebagai wakil kepala sekolah mungkin ya Bu ya. Jadi bisa kembali mengingatkan dan menyadarkan rekan-rekan terutama wali kelas untuk kembali mengingat tugas dan fungsinya sebagai wali kelas, sehingga seluruh rekan guru di sekolah saya itu bisa berkolaborasi kembali atau bekerja sama untuk melakukan pendampingan pada anak-anak di pagi hari selama melakukan kegiatan kebersihan baik di kelas ataupun di area kelas. Mungkin itu ya yang bisa saya lakukan. Ya, sudah muncul idenya Pak Bentar ya. Nah, ide barunya berarti sekarang ini ingin menggerakkan wali berarti ya. Nah, dengan kekuatan Pak Bentar sekarang punya power sebagai wakil kepala sekolah. Jadi Pak Bentar punya apa ya? Ya jenis hak lebih banyak lah gitu ya berbicara terhadap apa kepada Bapak Ibu guru. Nah, di sini Pak Bentar pasti ingin mengadakan pendekatan kepada Bapak Ibu walinya. Tidak ke murid lagi ya. Kepada Bapak Ibu guru wali kelas dengan tujuan apa yang Pak Bentar impikan itu segera terwujud. Nah, lalu kira-kira tekniknya seperti apa nanti Pak Bentar akan apa yang bisa dilakukan nanti? Hal yang akan saya lakukan mungkin dengan ataupun dalam arahan di upacara bendera. Kemudian pada saat evaluasi setiap bulannya untuk menyampaikan kembali tugas dan fungsi, terutama sebagai wali kelas, yaitu mendampingi anak-anak di pagi hari untuk melakukan pembersihan. Karena saya yakin dengan pendampingan wali kelas, anak-anak itu akan lebih disiplin dan antusias dalam melakukan pembersihan. Jadi itu mungkin yang bisa saya lakukan. Ya, berarti tekniknya nanti Pak Bentar akan berbicara seperti itu ya, berkomunikasi dengan baik dengan wali-wali kelasnya secara halus ya, tentu harus dengan baik ya seperti yang Pak Bentar bilang, karena kita kan berbicara antar orang dewasa seperti itu. Nah, kemudian dengan anak-anak tentunya wali itu lebih dekat gitu ya, wali kelas jadi lebih dekat. Jadi mudah-mudahan dengan mengambil hati Bapak Ibu wali begitu dia bisa mendekatkan kembali dengan anak-anak. Lalu sudah punya alternatif baru Pak Bentar ya. Nah, kira-kira
untuk dekat-dekat ini yang mana rasanya ingin Pak Ben terapkan agar segera terwujud kondisi ideal tersebut? Nah, kebetulan dekat-dekat ini akan ada rapat nih Bu tentang pembagian rapot semester ini. Jadi kayaknya saya sekalian juga akan menyampaikan evaluasi kinerja, terutama pendampingan anak-anak oleh wali kelas atau guru lain tentang kesadaran bersama untuk menciptakan lingkungan yang aman, nyaman, dan menyenangkan. Berarti ingin menerapkan yang ide baru tadi, Pak Ben, ya, dengan pendekatan kepada Bapak Ibu wali kelas. Nah, terus kira-kira untuk mewujudkan apa namanya tadi ide Pak Bentar itu supaya cepat terwujud begitu, kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Bentar di dalam melakukan rencana aksi tersebut? Jadi yang bisa membantu saya tentunya yang pertama itu adalah kepala sekolah, dan yang bisa saya ajak berkoordinasi dan meminta izin untuk mengevaluasi kinerja rekan-rekan guru, terutama wali kelas, kemudian wakabit kesiswaan karena ini berkaitan dengan aktivitas siswa juga Bu. Jadi serta komitmen dan kerjasama rekan-rekan guru di sekolah. Itu yang bisa membantu saya. Iya, benar Pak Bentar ya. Berarti Pak Bentar nanti akan menjalin kolaborasi yang baik di dalamnya antara sekolah, bapak guru semuanya, begitu, sehingga nanti apa yang diinginkan itu segera terwujud, begitu ya. Nah, baiklah Pak Bentar, sepertinya yang Pak Bentar harapkan mungkin mudah-mudahan sudah ya kita dapatkan dari perbincangan ini, dan kita sudah berada di penghujung perbincangan Pak Bentar ya. Nah, kira-kira gimana sekarang perasaan Pak Bentar setelah kita berbincang-bincang tadi yang cukup mengasihkan? Tentunya saya sudah merasa lega Bu ya. Jadi di awal tadi saya mentok Bu, jadi tidak ada ide-ide yang muncul dari pikiran saya untuk menyadarkan kembali anak-anak di sekolah saya tentang kebersihan di pagi hari. Jadi dengan melakukan kegiatan perbincangan ini, akhirnya saya menemukan ide yang muncul dari pikiran saya sendiri tentang saya bisa memanfaatkan kekuatan yang saya miliki di sekolah untuk kembali mengingatkan kepada anak-anaknya di pagi hari, sehingga dengan pendampingan saya rasa apa yang saya tentang kondisi ideal itu bisa terwujud. Jadi itu yang saya katakan. Ya, syukurlah ya, sekarang Pak Bentar sudah merasa plong, dan ide baru sudah muncul. Ya, mudah-mudahan nanti benar bisa terlaksana seperti itu ya Pak Bentar ya. Saya jadi nggak sabar juga ini mendengar nanti cerita Pak Bentar bagaimana hasilnya setelah ide tersebut diterapkan. Mudah-mudahan nanti apa yang Pak Bentar lakukan di sekolah itu benar-benar terwujud nanti kondisi ideal yang Pak Bentar impikan, ya tentunya murid-murid yang memiliki kesadaran khususnya dalam hal melaksanakan kegiatan pembersihan. Pak Bentar nanti bagi-bagi ceritanya ya Pak Bentar ya. Baik Bu, siap-siap. Oke. Untuk hari ini perbincangan kita tutup dulu sampai di sini ya. Terima kasih banyak Pak Bentar dan selamat siang Pak Bentar. Selamat siang Ibu, terima kasih banyak. Wah, yang percakapan yang luar biasa antara Bu Lo dengan Pak Bentar tadi sangat menarik. Yang simak, sebagai seorang coach, Ibu sudah mampu menunjukkan semua kompetensi yang tadi direncanakan yang ingin dikembangkan, yaitu berupa kehadiran penuh, kemudian mendengarkan secara aktif, dilihat dari respon gerak tubuh Ibu, kemudian kesimpulan Ibu tentang pembicaraan yang dilakukan dengan Pak Bentar tadi sudah sesuai dengan, kemudian tentang pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sudah mampu tadi terlihat menggali ide-ide kepada Pak Bentar untuk menghadapi
permasalahan yang ingin diselesaikan. Nah, kira-kira ketika Ibu evaluasi diri sendiri tentang alur tirta, apakah sudah diterapkan semua unsur alur tirtanya itu, Bu? Baik, terima kasih Pak Hendra. Kalau menurut saya sendiri, dari percakapan coaching yang dia lakukan tadi bersama Pak Bentar, itu katanya sih sudah Pak Hendra sudah mengikuti alur tirta. Oke, terima kasih, Bu. Oke, Tiang juga amati dari lembar observasi itu sudah sesuai dengan apa alur tirta yang ingin yang sesuai. Kemudian Tiang berikan level dari 1 sampai 10 itu Ibu sudah menguasai, berada di level 9, Bu. Nah, sesuai dengan pengamatan, sesuai dengan ini Ibu sudah mampu, Tiang rasa memiliki keterampilan sebagai coach. Untuk itu nanti harapan Tiang, bagaimana keterampilan yang Ibu sudah miliki itu mampu diimbaskan atau kepada teman-teman rekan sejawat di sekolah maupun kepada siswanya, Bu. Ya, Pak Hendra. Ya. Nah, demikian yang bisa Tiang sampaikan tentang hasil pengamatan Tiang sebagai pengamat pada kegiatan coach antara Bu Lode dengan Pak Bentar. Terima kasih. Perkenalkan, nama saya Nino Gede Suwaryani. Saat ini saya bertugas sebagai pengamat dalam kegiatan coaching nanti yang akan dilakukan oleh Bapak Putu Hendra dengan Pak Amang. Nah, selamat siang Pak Putu Hendra dan Pak Bentar, apa kabarnya? Selamat siang, Bu Lo. Kabarnya baik. Ya, baik nih. Mohon perhatiannya pada Pak Bentar ya. Pak Bentar hari ini kan sebagai coach dari Pak Putu Hendra. Gimana perasaannya Pak Bentar? Jujur saja, Bu, karena ini adalah kali kedua ya saya menjadi coach dalam kegiatan ini. Saya merasa deg-degan gitu saja, nanti takut salah atau gimana, jadi seperti itu. Tegang ya komentar ya. Terus untuk persiapan Pak Bentar ini akan menjadi coach, apa yang sudah Pak Bentar siapkan? Jadi yang persiapan saya menjadi coach hari ini, saya sudah membaca-baca kembali modul 2.3 tentang inspeksi akademik dan coaching. Kemudian saya juga sudah melihat contoh-contoh video kegiatan coaching baik di YouTube ataupun yang sudah ada di modul. Saya juga sudah mempelajari tentang alur tirta, kemudian kompetensi coaching, yaitu tentang present, tentang mendengarkan secara aktif, dan yang terakhir membuat pertanyaan-pertanyaan. Ya, pasti luar biasa sekali ya persiapan dari Pak Bentar ini akan berperan sebagai coach. Nah ini kalau saya lihat dari rubrik yang Bapak berikan ini, Pak Bentar memang benar-benar ingin mengembangkan ketiga kompetensi dari seorang coach ya Pak Bentar ya, betul begitu ya? Iya. Mudah-mudahan bisa berkembang ya dalam diri saya. Ya. Nah terus kalau menurut Pak Bentar nanti indikator keberhasilan dari kegiatan coaching ini nanti kira-kira apa Pak Bentar? Nah, jadi indikator keberhasilannya dari saya sendiri, saya bisa tetap present. Kemudian saya bisa mendengarkan secara aktif pencerahan dari Pak Hendra, masalah-masalah Pak Hendra, dan yang terakhir saya juga bisa membuat pertanyaan-pertanyaan yang bisa nanti menggali kompetensi yang ada di diri Pak Hendra sendiri. Jadi ketercapaian secara umum dari dalam kegiatan coaching ini nanti bisa mencapai tujuan dari coaching
itu sendiri. Jadi Pak Hendra bisa menemukan solusi-solusi permasalahan yang ada pada diri. Mudah-mudahan ya Pak Bentar ya. Nah, baik Pak Bentar, ini mengingat waktu juga ya, sekarang dia langsung berikan waktu sepenuhnya kepada Pak Bentar bersama Pak Putu Hendra yang sebagai coachingnya untuk melakukan percakapan coaching. Nah, sementara saya sendiri nanti sebagai pengamat itu akan mengamati kegiatan coaching tersebut, nanti di akhir akan memberikan sebuah sesi. Silakan Pak Bentar. Baik Bu, terima kasih atas waktunya. Jadi selamat sore Pak Hendra. Selamat sore Pak Ustaz. Pada hari ini nih. Baik Pak. Jadi terima kasih ya Pak Hendra sudah meluangkan waktu untuk kita bercakap-cakap di siang hari ini Pak. Kita akan berbincang nggak lama nih Pak. Ya paling banter 20 menit lah paling lama. Jadi apa nih ya kira-kira yang ingin Pak Hendra curahkan atau omongin hari ini? Terima kasih Pak. Tiang beberapa hari ini memiliki permasalahan mengenai keaktifan siswa dan motivasi siswa dalam belajar itu menurun nih Pak. Jadi keaktifan siswa yang mulai menurun ya di kelas Pak. Baik. Jadi Pak Hendra, kita hanya punya waktu sebentar nih Pak ya. Kira-kira apa nih tujuan atau hal apa yang ingin Bapak dapatkan dari perbincangan kita siang ini? Gini Pak, dari yang ingin Tiang curahkan pendapatnya, urut pendapat dengan Bapak mengenai bagaimana cara kita sebagai guru itu mampu sekarang itu menumbuhkan motivasi sehingga keaktifan siswa itu kembali pulih dari mana semangat mereka belajar, dari interaksi diskusi itu biar tumbuh kembali Pak, seperti itu yang ingin Tiang dapatkan. Jadi Pak Hendra ingin mendapatkan cara atau solusi bagaimana untuk mengaktifkan minat belajar siswa di dalam kelas, begitu? Benar begitu Pak Hendra ya? Nggih Pak, benar Pak. Oke, jadi nah menurut Pak Hendra nih, kalau ngomongin tentang keaktifan belajar siswa di dalam kelas, kemudian minat siswa di dalam kelas, menurut Pak Hendra, siswa yang aktif itu seperti apa? Begini Pak, kalau menurut Tiang, bayangan Tiang itu kalau siswa yang aktif itu adalah siswa yang mampu mengikuti instruksi dari guru, nanti dalam proses pembelajaran, masa dalam kegiatan diskusi, mereka mau bekerja berkolaborasi dalam kelompok, kemudian nanti pada kegiatan misalnya percobaan mereka mau mengikuti tidak hanya beberapa orang saja, dan dari pengamatan Tiang itu hanya beberapa orang saja yang masih aktif, yang lainnya tidak Pak, seperti itu. Nanti harapannya bagaimana memunculkan semangat itu. Oke, jadi yang siswa yang semangat dan siswa yang mau melakukan kegiatan sesuai dengan arahan. Jadi kalau mereka berdiskusi ya berdiskusi, kalau mereka sedang melakukan percobaan ya melakukan percobaan, seperti itu Pak ya? Oke. Jadi, nah kalau kita bilang yang menurut Bapak itu seperti itu, kita anggap memiliki level 10 nih Pak. Kalau yang seperti itu level 10, menurut Pak Hendra, kira-kira murid Bapak saat ini itu berada di level berapa Pak? Menurut pengamatan Tiang selama ini masih siswa itu berada di level 5 Pak ya, karena tadi seperti yang Tiang sudah sampaikan itu masih ada cuma beberapa siswa aja yang aktif dalam belajar, kemudian yang siswa yang lain cenderung pasif, mereka hanya ingin menerima jawaban dari teman, menyalin seperti itu, sedangkan tidak ada kontribusinya dalam proses pembelajaran, sehingga Tiang memiliki pengamatan bahwa siswa di sekolah Tiang itu masih berada di level 5 itu. Oke, di level 5 Pak ya. Kira-kira Pak Hendra ingin melihat anak-anak Bapak itu berada di level berapa? Ya, kondisi idealnya itu adalah di level 9. Bagaimana nanti ketika saya mengajar, semua siswa itu aktif ya, sama-sama berkolaborasi untuk menemukan apa yang menjadi tujuan pembelajaran kita. Itu Pak. Oke, berarti level 9 ya, kondisi ideal yang ingin Bapak capai. Oke,
Oke Pak Hendra. Jadi untuk mencapai ke level 9 nih Pak, kira-kira kekuatan apa yang sudah Bapak miliki untuk menciptakan level ideal itu? Dari kekuatan yang dia miliki, pertama dari pihak sekolah dulu, dari sekolah sudah menyediakan sarana dan prasarana dan fasilitas, misalnya dari WiFi itu sudah disediakan oleh pihak sekolah. Kemudian dari sarana di laboratorium, karena kebetulan dia mengajar IPA, itu sudah dilengkapi semuanya Pak, karena juga dari bantuan dari pemerintah. Kemudian untuk kekuatan tiang sendiri sebagai guru, itu saya sudah sering mengikuti berbagai pelatihan mengenai bagaimana cara model-model pembelajaran yang mampu mengaktifkan siswa dalam proses pembelajaran. Dan juga tiang sekarang ini masih mengikuti kegiatan PPG, yaitu di dalam perkuliahan itu dia juga mendapatkan bagaimana model-model pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas belajar siswa Pak. Oke, luar biasa ya Pak ya. Jadi kekuatan yang Bapak miliki baik dari sekolah ataupun dari Bapak sendiri, saya tangkap tadi sudah luar biasa, di mana sekolah Bapak itu sudah memiliki sarana prasarana yang lengkap ya. Jadi Bapak ngajar IPA ya? Nggih Pak, ngajar IPA. Oh ya, berarti sekolah Bapak itu sudah lengkap. Kemudian Bapak juga sudah terus berusaha mengikuti pelatihan-pelatihan tentang bagaimana model-model pembelajaran yang bisa mengaktifkan siswa. Benar seperti itu Pak ya? Nggih Pak. Oke, jadi jika kita lihat itu kekuatan Bapak, kemudian ada nggak kira-kira hambatan atau gangguan yang akan Bapak hadapi selama ingin mencapai level ideal tersebut? Nggih. Nah, tiang kan dari beberapa kekuatan yang sudah tiang sampaikan tadi, tentu juga kembali ke kondisi real itu kan tidak tercapai Pak idealnya. Nah, kebetulan terus terang dari satu semester ini tiang terus terang banyak kali kegiatan, sehingga tiang jarang juga dapat ke kelas, hanya memberikan tugas-tugas saja kepada siswa. Mungkin itu salah satu penyebabnya siswa itu kalau tiang ke kelas mereka bosan, pasti Bapak akan ngasih tugas. Mungkin itu sebagai salah satu hambatan tiang, karena banyak sekali aktivitas di luar ke pembelajaran yang tiang ikuti Pak. Oke Pak Hendra, berarti hambatan itu terjadi dari pihak Bapak sendiri ya? Hambatannya. Nah, jadi karena Bapak memiliki kesibukan, sekarang Bapak di PPG ya, kemudian DGP dan kesibukan di luar kelas yang mengakibatkan anak-anak itu menjadi bosan kalau dikasih tugas. Terus Pak ya? Jadi apa nih kira-kira rencana Pak Hendra untuk mengatasi hambatan tersebut sehingga Bapak Hendra bisa mencapai kondisi ideal? Mungkin dari yang mencoba nanti akan menerapkan model pembelajaran sesuai dengan apa yang tiang dapatkan dari berbagai pelatihan. Itu bagaimana salah satu model pembelajaran yang mampu meningkatkan aktivitas pembelajar siswa itu adalah model pembelajaran yang memfasilitasi semua kebutuhan siswa Pak. Mungkin itu yang nanti bisa tiang terapkan di pembelajaran di kelas Pak. Jadi pembelajaran yang bisa memfasilitasi proses pembelajaran siswa. Nah, kira-kira seperti apa nih Pak rencananya? Nanti tiang akan ingin menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi. Mungkin nanti siswa itu di dalam kelas itu kan memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda. Mungkin itu juga karena tiang memberikan kemarin terlalu sering tugas yang sama, itu juga menyebabkan mereka bosan. Mungkin tiang nanti akan fasilitasi dengan membuat berbagai rancangan media pembelajaran maupun yang lainnya, itu yang mampu memfasilitasi minat siswa, gaya belajar dan kesiapan siswa dalam belajar Pak. Seperti itu. Oke. Jadi
Jadi Bapak akan menerapkan model pembelajaran berdiferensiasi ya Pak ya, dengan melihat minat belajar siswa, kemudian gaya belajar siswa di sekolah Bapak. Nah, kira-kira apa nih yang akan Bapak lakukan dalam waktu dekat-dekat ini? Nggih, untuk mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi tentunya hal yang pertama lakukan adalah memiliki data dulu Pak tentang bagaimana gaya belajar siswa, kemudian bagaimana bakat minat siswa dalam belajar, apakah mereka senang dalam, berapa siswa yang suka menonton video dalam pembelajaran, ada yang suka menggambar atau yang dikenal dengan siswa yang kinestetik atau dan lain sebagainya. Nanti itu yang lakukan dengan menerapkan pemberian tes diagnostik baik yang kognitif maupun yang non kognitif Pak. Oke, nanti Bapak akan mencari data gaya belajar siswa ya dengan cara tes diagnostik kognitif ataupun non kognitif seperti itu ya Pak ya. Bisa saya tangkap. Nggih Pak, betul sekali. Oke, apa nih komitmen Bapak terhadap rencana aksi yang telah Bapak utarakan? Nggih. Dan yang akan segera membuatnya itu terutama yang pertama adalah membuat rancangan soalnya dulu Pak tentang tes diagnostik tersebut sesuai dengan indikator-indikator, sehingga nanti yang akan dari hasil tesnya itu memang benar-benar mampu melihat sebaran siswa atau data siswa yang mana siswa yang memiliki kemampuan atau gaya belajarnya bagaimana, itu yang memiliki data yang lengkap. Setelah itu baru yang nanti membuat rancangan pembelajarannya sesuai dengan kebutuhan belajar mereka, seperti itu Pak. Oke, jadi Bapak akan merancang soal tes diagnostiknya dulu ya, yang pertama. Kemudian Bapak setelah mendapatkan data, barulah Bapak akan merancang model pembelajaran apa yang akan diterapkan dengan melihat data tersebut ya. Oke, jadi kalau Bapak sudah melakukan tadi hal-hal seperti itu, kira-kira siapa nih yang bisa membantu Bapak dalam melakukannya? Mungkin nanti yang minta bantuannya sama guru BK untuk meng-cross check apa hasil yang sudah dapatkan dari tes diagnostik yang dilakukan, karena selama ini Tiang tahu bahwa guru BK itu pasti memiliki data awal siswa, bagaimana karakter siswanya itu di rumah, seperti itu, bagaimana bakatnya, minatnya, tentunya guru BK memiliki, sehingga nanti Tiang akan berkolaborasi dengan guru BK Pak. Oke, berarti yang bisa membantu Bapak kali ini adalah guru BK, karena catatan-catatan itu kalau di sekolah memang di BK ya tempatnya Pak ya, jadi Bapak bisa mencari data di sana seperti apa keluarga anak itu, latar belakang keluarganya seperti apa ya, jadi bagus sekali Pak ya, jadi bisa berkolaborasi dengan guru BK. Nah, baiklah Pak, jadi kita sudah berada di ujung perbincangan nih Pak Hendra. Nah, jadi Pak Hendra juga sudah menemukan solusi saya rasa tadi. Nah, kira-kira dari perbincangan kita yang cukup mengasihkan ini, Pak Hendra sudah mendapatkan apa? Dari beban pemikiran permasalahan Tiang tentang aktivitas, setelah kita melakukan kegiatan perbincangan ini, Tiang menemukan solusi yang nantinya akan Tiang terapkan untuk mengaktifkan kembali siswa dalam proses pembelajaran, yaitu dengan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi. Seperti itu Pak. Oke Pak Hendra, jadi saya sudah tidak sabar lagi nih mendengar cerita Bapak. Minggu depan setelah Bapak bisa melakukan ini, mungkin bisa juga saya ATM nanti amati biru dan modifikasi model pembelajaran yang sudah Bapak lakukan. Ya, mudah-mudahan dari yang telah Bapak lakukan itu nanti bisa kembali mengaktifkan siswa di dalam kelas Bapak ya. Nanti saya tunggu ceritanya Bapak berikutnya. Nah, baik Pak, itu aja kegiatan perbincangan kita hari ini. Terima kasih dan selamat siang Pak Hendra. Siang Pak Bentar. Wah, percakapan yang luar biasa nih ya antara Pak Bentar sebagai coach dan Pak Hendra sebagai coach. Permasalahannya sepertinya sangat kompleks ya. Nah, ini tutup Pak Bentar ya sebagai coach hari ini. Luar biasa Pak Bentar.
ya. Jadi saya sudah mengamati keterampilan Pak Bentar sebagai seorang coach itu, kalau menurut saya nih ya, sebagai pengamat dalam hal ini, sudah mampu menunjukkan ketiga kompetensi yang memang dari awal ingin Pak Bentar tunjukkan. Nah, seperti misalnya kompetensi yang pertama itu kan memiliki defense, kehadiran penuh. Nah, yang perhatikan tadi Pak Bentar itu benar-benar fokus terhadap coaching pada saat coaching itu bercerita tentang permasalahannya. Kemudian kompetensi yang kedua juga yaitu tentang mendengarkan secara aktif, juga sangat terlihat dari responnya Pak Bentar, baik itu melalui bahasa tubuh ataupun cara Pak Bentar menyimpulkan tadi apa yang disampaikan oleh coach itu sangat tepat sekali. Dan yang akhirnya dengan begitu Pak Bentar juga mampu tadi saya dengar mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot sampai akhirnya Pak Hendra tadi yang membawa permasalahan sudah sampai muncul ide-ide barunya, sehingga akhirnya Pak Hendra merasa lega begitu karena sudah punya coach yang luar biasa ya, yang sudah mampu menuntun Pak Hendra untuk menemukan ide-ide barunya. Nah, baiklah Pak Bentar, kalau misalnya dilihat dari alurnya ini ya, coba kalau misalnya Pak Bentar evaluasi diri ini ya, kalau evaluasi diri Pak Bentar kira-kira sudahkah kegiatan coaching yang Pak Bentar lakukan tadi itu sesuai dengan alur kita? Baik, terima kasih Bu Lunde. Nah, jadi saya rasa kegiatan coaching hari ini dengan Pak Hendra saya sudah lakukan alur sesuai alur kita, yaitu tentang tujuan dan tanyakan tadi kepada Pak Hendra. Kemudian saya sudah melakukan identifikasi masalah kepada Pak Hendra. Saya juga sudah melakukan pertanyaan yang mengarahkan kepada rencana aksi, dan yang terakhir tentang tanggung jawab Pak Hendra untuk melakukan kegiatan rencana aksi tersebut. Jadi saya rasa sudah. Terima kasih. Menurut pengamatan saya sendiri juga tadi alur kitanya sudah masuk semua Pak Bentar. Nah, alur kita sudah masuk, kemudian kompetensi ketiga-tiganya juga sudah muncul. Nah, kalau misalnya yang bisa beri skor nih untuk Pak Bentar sebagai coach hari ini ya, misalnya ada level 1 sampai 10, saya bisa memberikan skor kepada Pak Bentar itu 9. Karena Pak Bentar ternyata adalah punya bibit coach yang luar biasa. Ya, baik Pak Bentar ya, karena keterampilan itu sudah Pak Bentar miliki. Saya yakin nanti Pak Bentar bisa menerapkan keterampilan coaching ini di sekolah Pak Bentar, tentunya bersama dengan menerapkannya bersama dengan teman-teman sejawat, teman guru, begitu juga terhadap murid-murid Pak Bentar nantinya. Baik, terima kasih Pak Bentar ya karena sudah berperan sebagai coach hari ini dengan baik. Kemudian Pak Hendra juga sudah berperan sebagai coach, kegiatan sudah berjalan dengan baik. Yang ucapkan terima kasih. Sampai jumpa nanti di lain waktu. Selamat siang Pak Bentar. Selamat siang Bu, terima kasih.